Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan bahas materi lanjutan statistik di part kedua. Di part 1 kita telah membahas mengenai penyajian data, di mana data disajikan dalam bentuk diagram, ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Serta kita membahas penyajian data dalam bentuk tabel yang dikembangkan menjadi tabel distribusi frekuensi, dan kita juga sudah latihan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Data yang tersaji pada soal kemarin adalah data mentah atau raw data. Mungkin kalian akan sulit untuk menganalisis. Nah, bagaimana supaya mudah? Kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi lebih mudah ditangkap dan dimengerti, serta mempermudah kita untuk menganalisisnya. Baik, kita akan bahas sedikit mengenai penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Datanya data berkelompok ya. Di video pertama kita punya sebuah data di mana data tersebut merupakan hasil pengukuran dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita akan coba lihat di sini bagaimana cara menentukannya dalam histogram dan poligon. Di sini data tersaji dalam bentuk histogram. Histogram itu merupakan diagram batang, di mana ada beberapa kelas. Dalam satu kelasnya itu kita terdapat batas atas dan batas bawah. Nah, batas bawahnya adalah 119, kita kurang 0,5, kita tulis jadi 118,5, dan batas atasnya 127,5. Kita tambahkan 0,5 itu ya. Di situ juga ada titik tengah, di mana titik tengah kelas pertama adalah 123 didapat dari 119 tambah 127, kita bagi 2, itu boleh ya. Kemudian ini penyajian data dalam bentuk OGIP. Ada OGIP positif, ada OGIP negatif. Kalau OGIP positif itu frekuensi kumulatifnya itu kita jumlahkan dari frekuensi awal ya, dari yang FI. Nah, kita ambil dari batas atas yaitu 127,5 dari setiap kelas, kemudian kita jumlahkan. 3 tambah 6 jadinya 9, 9 tambah 10 berarti 19, dan seterusnya kita jumlahkan. Beda halnya untuk OGIP negatif, berarti dari frekuensi total itu kita kurangi. Total kan semua ada 40 data. Kita ambil tetap dari batas atas 127,5 tapi tandanya lebih dari. Nah, kita kurangkan 40 kurang 3 jadi 37. 37 dikurang 6 jadi 31, dan seterusnya. Kalian lihatnya penjumlahan dan pengurangannya pada frekuensi ya. Nah, berikut penyajian data dalam bentuk OGIP. OGIP berarti diagram garis ya. Kita akan coba bahas soal yang kemarin Butika tugaskan. Di sini kalian disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data skor nilai ulangan matematika 100 orang siswa. Di sini datanya tertera pada tabel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan nilai terbesar dari data tersebut. Kemudian kita tentukan juga nilai terkecilnya. Nah, data terbesarnya adalah 78, sedangkan data terkecilnya adalah 40. Berarti kita tentukan dulu jangkauan atau rentannya, yaitu 78 dikurangi 40, maka hasilnya adalah 38. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua, kita mencari banyak kelas atau simbolnya K. Pakai rumus 1 tambah 3,3 log N. N-nya didapat dari banyak data yaitu sebanyak 100 data. Berarti 1 tambah 3,3 log 100. Nah, ini udah Butika hitung pakai kalkulator, maka hasil yang didapat adalah 7,6. Kita bulatkan menjadi 8. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga berarti kita menentukan lebar kelas atau interval kelas. Kita simbolkan dengan I. Ini
didapat dari rentan dibagi banyak kelas. Rentannya adalah 38, kita bagi dengan banyak kelas yang sudah tadi kita bulatkan, yaitu 8. Maka hasil yang didapat adalah 4,75. Kita bulatkan ke atas lagi, maka didapat adalah interval kelasnya 5. Nah, seperti itu. Siapa yang jawabannya sudah betul kemarin? Nah, berarti kalian sudah paham menentukan rantan banyak kelas dan interval kelas. Nah, kemudian data ini kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ingat ya, banyak kelasnya 8 dan lebar kelasnya adalah 5. Berarti kita harus buat kelasnya itu 8. Dimulai dari kelas pertama dengan batas bawah dan batas atasnya 40 sampai 44. 40 diambil dari data terkecil ya. Kemudian panjang kelasnya itu atau intervalnya 5. Berarti kita hitung 40, 41, 42, 43, 44. Berarti sampai 44. Ini kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh, kelas ke-8. Berarti ada 8 kelas dengan intervalnya itu 5. Kita lihat ada berapa saja data atau skor dari 40 sampai 44. Kita lihat datanya di raw data atau data mentah 40 sampai 44. Ada 40, kemudian ada skor 41, ada 44, ada lagi 42, ada lagi 45 nggak masuk ya, karena dia lebih dari 44. Kemudian ada lagi skornya 42 dan satu lagi ada 44. Nah, totalnya ada berapa skor di kelas 40 sampai 44? Ada 7. Nah, di sini butuh ketelitian. Kalian melihat data yang ada pada raw data atau data mentah. Nah, di sini Putika udah sediakan semuanya. Kita udah tentukan banyak frekuensinya. Yang kelas kedua ada 8 frekuensi, kelas ketiga ada 12 dan seterusnya. Kemudian di sini ada frekuensi kumulatif. Nah, di sini tandanya ada FI. Oh, ada yang salah ya. Harusnya tandanya adalah FK. Kemudian kalau FI itu ada di frekuensi. Kita lihat di sini ada frekuensi kumulatif, kita jumlahkan 7 untuk kelas pertama. Kemudian 7-nya kita tambahkan dengan 8. 7 tambah 8 berarti hasilnya 15. Kita tambahkan lagi dengan kelas ketiga, 15 tambah 12 berarti hasilnya 27. 27 kita tambahkan lagi dengan 21, hasilnya adalah 48. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kita tentukan juga titik tengahnya. Titik tengah di kelas pertama adalah 42. Itu diambil dari mana? Dari, kita boleh datanya kalau rentannya cuma 5, kita boleh kayak gini, kita tentukan tengahnya aja. Ada 40, 41, 42, 43, 44. Berarti data di tengahnya itu adalah 42. Tapi kalau kalian tambahkan 40 tambah 44 kemudian dibagi 2, itu juga boleh, gak jadi masalah. Cara yang manapun sama ya hasilnya ya. Nah, ini hasil dari titik tengahnya. Setelah menentukan tabel distribusi frekuensi, kita akan lanjutkan materinya dengan soal yang sama. Kita akan masuk ke part 2, yaitu menentukan ukuran pemusatan data yang terbagi menjadi rata-rata atau mean, dan median serta modus. Median adalah nilai tengah serta modus adalah nilai yang sering banyak muncul. Baik, di part 2 ini kita mulai dengan mencari rataan hitung atau mean. Rataan hitung dari data tunggal. Bentuk 1, jika diketahui datanya itu X1, X2, X3 sampai X, berarti kita hitung rataannya adalah
Kita jumlahkan semua data yang ada dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn dibagi banyak data, atau rumus lengkapnya adalah sigma X per N. Oke, kita ada contoh soal. Diketahui data sebagai berikut: 8, 8, 8, 7, 7, 9, 10, 11. Dan tentukan nilai rata-rata dari data tersebut. Ini nggak perlu kita urutkan terlebih dahulu, kita tinggal jumlahkan saja semuanya. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 9. Dan seterusnya kita bagi dengan banyaknya data. Total data ada 8, berarti hasilnya adalah 68 dibagi 8 sama dengan 8,5. Itu untuk bentuk 1 ya. Kemudian kita akan menghitung mean jika data tunggalnya itu memiliki frekuensi. Pertama, kita akan kalikan dulu FI dikalikan XI. Berarti frekuensinya dikalikan dengan data, kemudian dijumlah. Nah, didapat sigma Fx dibagi sigma F. Mari kita lihat contoh. Perhatikan data pada tabel berikut. Nilai 4 frekuensinya ada 3. Nilai 5 frekuensinya ada 7. Kemudian nilai 6 frekuensinya ada 12 dan seterusnya. Jadi kita kalikan dulu nilai dengan frekuensi. Kita kalikan dulu 4 dikali 3. Kemudian 5 kali 7. Kemudian 6 dikali 12, 7 dikali 11, dan 8 dikali 7. Nanti ketika hasil sudah dikalikan, kita jumlahkan semuanya. Nah, rataan pada tabel tersebut adalah, kita jumlahkan. Frekuensinya pun kita jumlahkan ya. 3 kali 4, 12, 5 kali 7, 35, 6 kali 12 itu 72, 7 kali 7, 7 kali 11, 77, 8 kali 7, 56, jumlahnya adalah 252 dibagi 40, sama dengan hasilnya adalah 6,3. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Jika F1 bilangan punya rataan M1 dan F2 bilangan punya rataan M2 bilangan. Ini biasanya ada rata-rata gabungan. Kita kalikan dulu frekuensi dengan bilangannya. 3 kelas A, B, C berturut-turut terdiri dari 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Jika rata-rata kelas A ada 56, rata-rata kelas B 47, dan rata-rata C 65, maka rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah, kita jawab. Pertama, kita cari hasil kali dari F1 kali M1. F1 adalah frekuensi, ada 10 dikali 56. Kemudian kita tambah 20, kita kalikan 47. Itu yang F2 dikali M2. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, yaitu 15 dikalikan dengan 65. Kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Kita tambah, yaitu 10 ditambah 20 ditambah 15. Berarti kita hasilkan di sini. Hasilnya adalah 560 ditambah 940 ditambah 975 dibagi 45 dari total seluruh siswa gabungan. Nah, di sini biasanya rata-ratanya disebut dengan rata-rata gabungan. Kita jumlahkan hasilnya 2475, kita bagi 45, hasilnya adalah 55. Berarti rata-rata gabungan dari keseluruhan kelas adalah 55. Nah, kita lanjutkan rataan hitung data berkelompok. Kita pakai metode biasa ya. Kita cari X bar dengan rumus sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, di mana Fi adalah frekuensi kelas ke I dan Xi adalah nilai tengahnya. Nah, frekuensi berarti Fi dan Xi adalah nilai tengah. Contoh, hitunglah rata-rata data pada tabel di bawah ini. Nilainya berarti ini sudah ada rentannya, ada batas atas, ada batas bawah. Kemudian kita akan cari rata-ratanya. Pertama, kita cari dulu titik tengah dari nilai yang ada pada tabel. Kita cari Xi terlebih dahulu.
Kita cari XI, nilai tengah dari 10 sampai 14 ada 12, 15 dan 19 sampai 19. Berarti nilai tengahnya adalah 17. Dapat dari, boleh sih 15 tambah 19 dibagi 2 jadi 17. 20 sampai 24 berarti XI-nya adalah 22. Kelas selanjutnya ada 27, 32, dan 37. Nah, sekarang kita kalikan terlebih dahulu frekuensi F1 dengan XI atau nilai tengah. Kita kalikan 4 dikalikan dengan 12. Berarti hasilnya di sini adalah 48. 8 dikali dengan 17, 136. 5 dikali 22, 110. 6 dikali 27, 162. 4 kali 32, 128. 3 dikali 37 itu 111. Nah, sekarang kita jumlahkan FI, XI kita jumlahkan karena yang diminta adalah sigma. Kita jumlahkan 48 ditambah 136 tambah 110 tambah 162 tambah 128 tambah 101. Totalnya adalah 695. Nah, frekuensi jangan lupa kita tambahkan juga. 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 totalnya 30. Maka untuk mencari rataan hitung data berkelompok adalah sigma FI XI dibagi sigma FI. 695 dibagi 30. Hasilnya adalah 23,16. Gimana, paham cara mencari rataan hitung data berkelompok? Semoga paham ya. Itu dia pembahasan kita kali ini terkait ukuran pemusatan data mencari rata-rata atau median. Kita akan lanjutkan di video pembahasan kita selanjutnya yaitu mencari median dan modus. Nah, untuk sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.